Masya Allah, tabarakallah, bikin pinter suami pasien di hari H persalinan. Ini cerita unik banget. Bunda hamil kumpul. Jadi cerita pasienku ini cukup unik. 2 hari berturut-turut pasiennya merasakan mules cekak-cekit walaupun belum teratur, tapi pasiennya ingin dilakukan pemeriksaan dalam karena mungkin anak pertama dan merasa khawatir, tapi tetap dipulangkan lagi oleh bidan karena pembukaannya masih 1. Di hari H persalinan ini, alhamdulillah pasienku ini sudah merasakan yang namanya mules teratur. Akhirnya tidak dipulangkan lagi, tapi diizinkan untuk dirawat di klinik karena memang sudah bisa diandalkan mulesnya. Pembukaannya masih pembukaan 2, hanya saja mulut rahim sudah mulai menipis ya. Nah, baik di bidan ataupun di rumah sakit, tentunya suami akan dipanggil untuk melakukan penandatanganan surat informed consent, ya. Surat persetujuan bahwa istrinya ini akan dilakukan penanganan di tempat tersebut. Kalau di tempatku ya untuk penanganan persalinan spontan ya. Ya, aku mulai jelaskan nih ke suaminya, ibunya sudah ada mules teratur dan pembukaannya pembukaan 2. Berhubung ini masih fase laten, belum bisa diprediksi kapan lahirnya. Jadi kita harus sama-sama sabar. Yang penting kondisinya baik, tidak ada indikasi untuk dirujuk ke rumah sakit. Nah, biasanya suami pasien tuh bilang gini, oke bu, iya, tanda tangan aja ya surat inform konsennya. Tapi suaminya malah bilang begini, kasihan ya bu ya, istri saya capek beberapa hari ini. Itu nggak akan apa-apa kan? Mental suami yang seperti itu akan membuat proses persalinan mungkin akan terkendala atau tidak akan berhasil loh bunda. Nanti kita harus lihat istrinya itu meringis, mengaduh, belum lagi bilang nyerah, atau bilang capek, bilang sakit. Dan itu suami kadang-kadang kalau misalkan kita tidak membuat mentalnya itu siap sebagai bidan ya, itu pasti akan begini bilangnya, Bu, kasihan, sesar aja lah, itu akan semakin bikin down pasiennya. Nah, akhirnya aku bilang ke suami pasiennya, Pak, perkataan Bapak tadi kalau didengar istrinya itu akan bikin istrimu patah semangat. Jadi, kalau Bapak mau pahami bagaimana proses persalinan yang dialami oleh istri Bapak itu adalah hal yang normal. 2 hari mules cekak-cekit pembukaan gak maju, wajar masih fase laten. Aku bilang begitu ya. Dan di hari H ini mulesnya sudah teratur, kita harapkan akan ada kemajuan persalinan. Makanya di sini dirawat. Tugas Bapak itu adalah support. Kasih apapun yang ibunya butuhkan baik secara fisik maupun mental. Makannya, minumnya, kata-kata semangat, kasih sayang, sentuhan, dan lain sebagainya. Akhirnya bapaknya diem tuh. Bapak harus siap. Ini belum apa-apa. Bapak lihat ibunya itu dengan pembukaan 2 belum apa-apa. Belum nanti di pembukaan 8 mungkin akan ada sesuatu yang Bapak baru pertama kali lihat. Misalnya ibunya mengeluh atau ada yang teriak dan lain sebagainya. Kita kan nggak bisa prediksi ya mental setiap pasien. Intinya keluarga itu benar-benar harus support. Nah, singkat cerita sudahlah masuk nih pembukaan 8. Mulai tuh. Ya Allah, astagfirullah, capek, lemes gitulah. Karena cukup panjang ya proses persalinannya. Anak pertama dengan bayi besar 3,2 kilo ya effort juga menjalaninya. Di pembukaan 8 ini ada yang menangis terseduh-seduh guys, yaitu mamahnya. Mulai keluar air mata dan aku suruh keluar. Ibu tolong keluar. Ya, tunggu saja di luar. Nanti sudah dekat dengan persalinan, ibu sudah kuat baru datang. Tapi apa yang terjadi pada suaminya? Tegar. Walaupun matanya kadang-kadang ke atas mungkin nahan air mata karena takut suruh keluar. Tegar. Dan tegar tidak ada kata satupun bilang, Bu Bidan gimana istriku ini kasihan. Bu Bidan gimana ini? Apa memang prosesnya seperti ini? Bu Bidan gimana ini kalau misalkan harus sesar saja? Tidak ada. Suami pasiennya tegar sampai berhasil lahir normal. Tidak ada kata satupun yang bikin ibunya down. Dan hanya ada ucapan semangat, sentuhan, pemberian nutrisi, dan benar-benar bisa menjalaninya dengan baik. Tapi tidak tahu kalau misalkan hari itu tidak dapat ceramah dari bidan, mungkin sudah sama seperti ibunya, nangis-nangis lah dan seperti atau ada yang pingsan juga misalnya ya.
Jadi, ayo suami, paham ya sampai sini? Selama proses persalinan istrimu tidak ada masalah, ayo, kuat, kuat, support. Dan komunikasi selalu dengan penolong, apa dan bagaimana kondisi istrimu, terutama perkembangan persalinannya. Enak loh kalau misalkan dirimu begitu. Ya, insya Allah istrimu akan berhasil. Ya, sehat selalu.